Halo dan selamat pagi sahabat Top Indonesia. Salam sehat dan sejahtera buat Anda semua. Pagi ini kami ingin mengajak Anda semua menuju ke Kampung Batara, Papring, Kalipuro, Banyuwangi. Di Kampung Batara ini kita akan menemui seseorang yang bernama Cak Widi, yang dengan kepeduliannya memberi pembelajaran untuk anak-anak dan kaum milenial, agar nantinya mereka bisa berdaya guna dan bermanfaat untuk kampung halamannya. Dan seperti apa pembelajaran untuk anak-anak ini? Tuh, mereka sudah menunggu. Ada baiknya kita lihat sama-sama ya. Yuk, yuk, yuk. Yuk, jalan yuk. Baiklah sahabat Top Indonesia, seperti yang Anda lihat, saat ini kami sudah bertemu dengan Cak Widi. Cak Widi, biar sahabat Top Indonesia itu tahu, mungkin bisa dijelaskan, Cak, Kampung Batara itu apa? Kampung Batara itu? Oke, Cak UB Indonesia. Terima kasih. Kalau untuk Kampung Batara itu adalah wadah atau ruang untuk belajar mengajar bersama untuk anak-anak kampung. Nah, kepanjangannya adalah Kampung Baca Taman Rimba. Karena kita ini berbatasan dengan hutan, sehingga bagaimana suasana hutan tidak seangker sehingga ada tamannya kayak gitu kan. Dan baca itu tidak hanya buku, tapi apa yang ada di sekitar itu menjadi ruang kita membaca dan belajar bersama, seperti itu sih, sehingga seperti dan itu, skalanya ya? Kampung gitu dong. Jadi Kampung Batara itu memang diinisiasi oleh anak kampung untuk anak kampung, bangun kampung kayak gitu sih. Seperti itu sih. Jadi tempat pembelajaran ya, tempat untuk belajar, tempat belajar buat anak-anak yang tinggal di sekitar sini. Oke, seperti itu ya. Terus ada berapa anak, Cak Widi, yang belajar di tempat ini? Kalau untuk tahun ini, karena kita sudah sejak tahun 2015 nih. Kalau 2015 itu awalnya 4 orang, kemudian meningkat menjadi 30, kemudian sampai sekarang menjadi 34 orang. 34 orang? Ya, karena setiap tahun yang lulus itu sekolah, melanjutkan sekolahnya keluar atau ke pesantren. Dan ini rupanya yang terkecil ada yang anak TK, tingkat TK, dan yang terbesar SMA ya? SMA. Dan luar biasa. Ini tadi saya lihat kegiatan-kegiatan yang ada di sini, itu yang kelas SMA, anak-anak yang usia sekolah SMA, itu menjadi pembina rupanya ya, buat adik-adiknya.
dalam pembelajaran itu ya. Ya, betul. Yang diajarkan apa aja di sini, Cak Widi? Oke, kalau untuk pembelajarannya sebenarnya seperti pelestarian permainan tradisional, seni budaya, menjaga bahasa ibu, kemudian mengenal tanaman, kemudian mengenal hewan, kayak gitu sih. Ini upaya untuk menjaga akar budaya kita juga tidak hilang, sehingga pendidikan ini adalah media yang paling efektif untuk memperkenalkan dan menjaganya. Jadi untuk kegiatan selain kalistung, membaca, menulis, dan menghitung, itu juga kita lebih ke pengenalan sistem yang ada di sekitar kita. Dan itu tidak akan mempersulit, siapa saja bisa kok ngelakoni. Siapa saja bisa menerapkan itu di kampung masing-masing. Jadi kita tidak perlu banyak sistem silabus atau kurikulum seperti apa. Karena pola yang kita terapkan di sini adalah semua pembelajaran itu dari mereka. Bukan kita yang harus begini bukan. Tapi mereka, dan kita harus ikut mereka gitu kan. Karena 1 minggu mereka sudah dikontrol oleh sekolah, oleh sistem, dan setidaknya dalam 1 hari mereka yang harus mengeksplor semua keinginan, aspirasinya, dan kita harus legowo untuk nerima itu, walaupun anak-anak. Jadi tidak ada, mereka punya pikiran, punya keinginan, sehingga harus dikasih ruang agar lebih dieksplor lagi. Jadi bisa disimpulkan kegiatan yang ada di sini ini tidak perlu menunggu ada sukarelawan atau ada narasumber baru terjadi, tidak seperti itu ya? Seperti itu ya. Karena pendidikan kan tanggung jawab kita. Bukan hanya tanggung jawab guru gitu kan, tapi yang tanggung jawab kita. Terus apa yang memotivasi untuk mendirikan ini dan tujuannya apa, Cak Widi? Apa ya? Tujuannya apa? Biar mereka ini bagaimana di sini nih? Ya, saya rasa kita ini ya, setiap wilayah, setiap kampung itu punya masalah. Jadi setiap kampung pasti punya masalah. Dan entah itu masalah diskriminasi di dunia pendidikan, entah itu tentang tingginya angka putus sekolah, entah itu tingginya angka pernikahan usia anak, eksploitasi anak, dan lain-lain. Itu pasti ada. Hanya tinggal kita apakah memiliki kepekaan terhadap permasalahan itu. Dan dari persoalan itulah kita harus membuat pola atau metode bagaimana anak-anak tidak putus sekolah, sehingga memberikan pembelajaran yang nyaman dan menggembirakan serta merdeka belajar. Jadi tidak terkungkung dengan hanya harus tahu IPA, harus mengenal matematika, tapi kan eman kalau mereka tidak mengenal potensi dan permasalahan di sekitarnya. Dari permasalahan itu maka ini kita bareng-bareng tergerak untuk membuat satu kegiatan yang yang saling take and give gitu kan ya. Dari anak-anak kita mendapatkan, dari kita mereka juga mendapatkan informasi dan pengetahuan. Seperti itu sih. Jadi kalau tujuannya ketika mereka mengenal kampung, sejauh manapun mereka pergi, mau kuliah di luar negeri atau di mana saja, setidaknya pikiran dan fisik mereka itu akan kembali ke kampung. Tetapi jika kita tidak mengenal kampung, ya kita pulang ke kampung bukan membangun, tapi justru menghilangkan atau menggusur. Tidak ada memori ke sana ya? Ya, kita akan membangun itu. Luar biasa. Luar gitu biasa. sih. Jadi tujuan besarnya itu ya, Cak Widi ya? Tujuan besarnya adalah kembali ke kampung. Biar anak-anak ini nantinya ada kebanggaan, juga mengetahui tradisi-tradisi di kampungnya ya. Begitu nanti di kota besar tidak langsung jadi urban seperti itu ya, yang melupakan jati dirinya seperti itu ya. Ketika mengenal bahasa Inggris mereka sudah enggak menggunakan bahasa Osing atau bahasa Madura atau bahasa ibunya gitu toh. Gitu sih harapannya. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa kan sahabat Indonesia yang dilakukan oleh anak-anak juga Pak Widi ini di Kampung Batara ini. Dan tentunya harapan dari Indonesia, semoga apa yang dilakukan oleh anak-anak yang ada di sini, juga yang dilakukan oleh Cak Widi ini bisa menginspirasi kita semua,
sehingga nantinya bisa muncul komunitas-komunitas kecil seperti yang ada di Kampung Batara ini di wilayah lain. Seperti itu ya, Cak Widi ya? Betul, betul. Oke, luar biasa Cak Widi. Mungkin bisa berdiri sebentar, Cak. Oke. Kita ada kejutan nih. Siap. Buat sampean. Wah. Baiklah, Cak Widi. Iya. Sebagai bentuk apresiasi dari kami atas apa yang sudah Anda lakukan, komunitas ini lakukan, izinkan kami, Cak, untuk memberikan piagam penghargaan yang mana ini juga sudah menjadi visi dan misi dari UB Indonesia. Semoga pemberian piagam penghargaan ini bisa semakin memotivasi sampean, juga semua anak-anak yang ada di sini untuk tetap melakukan hal-hal yang mereka lakukan selama ada di sini. Ini semua sangat menginspirasi dan tentunya semoga bisa menginspirasi sahabat UB Indonesia yang melihat video ini. Mohon bisa diterima ya, Cak ya. Siap. Baik, Kampung Batara sebagai orang baik Indonesia yang ke-14. Selamat ya, Cak ya. Oke, dan sekarang mungkin ada pesan buat sahabat UB Indonesia yang melihat video ini, Cak. Silakan. Oke. Terima kasih, dan pesannya adalah untuk kita semuanya, walaupun kita tidak melanjutkan sekolah, tapi setidaknya kita tidak berhenti untuk terus belajar. Itu aja, luar biasa, luar biasa. Oke. Terus ini begini, sahabat UB Indonesia. Rupanya kita diberi keistimewaan nih untuk mendengarkan yel-yel ya, dari anak-anak yang ada di Kampung Batara ini. Silakan, Cak Widi. Kampung Batara, kampung baca taman rimba, belajar cerdas tanpa batas. Semua orang adalah guru, alam raya sekolah. Dari bincang-bincang tadi, kita bisa simpulkan kalau pembelajaran untuk generasi muda ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dibutuhkan orang yang mau peduli dan yang mau berkorban supaya budaya dan tradisi kita ini tidak hilang di telan zaman. Sudah saatnya budaya-budaya daerah ini diangkat ke permukaan, sehingga nantinya anak cucu kita tidak buta terhadap budaya sendiri. Semoga kebaikan anak-anak Kampung Batara ini bisa menginspirasi kita semua untuk peduli dan berani bertindak demi kelestarian budaya kita bersama. Yuk, jangan jemu-jemu bertindak atas nama kebaikan. Salam sehat dan salam OB Indonesia.